otak kanan bawah ini perasa, otak cinta itu otak limbic. Berarti kalau yang sering baper itu kanan bawah, Yes. guys. Mas sering baper, mungkin kalau Mas sering baper, kayaknya dominannya di sini. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah konsep introvert dan extrovert dalam ilmu genetik ini berbeda dari ilmu yang psikologi. Loh, kok bisa beda nih? Beda ya? Oke, ini dia ada Mas Amin Gen. Wah, siap. ini Mas Amin Gen ini ya. Kalau nama aslinya Mas Muhammad Amin ya? Mas? Enggak, itu udah nama asli, Mas. Iya, betul. Amin Muhammad Amin. Oh, Muhammad Amin ya. Yes, betul. Tapi sekarang dikenal sebagai Amin Gen ya. Yes. Kalau nggak salah sekarang dikenal sebagai konsultan potensi genetik ya. Betul ya, Mas? Betul. Wah, ini menarik ini ya. Kayaknya jarang-jarang ada profesi atau ada label itu di Spesies langka. Iya. Perlu dilestarikan kayaknya. Dibudidayakan. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas Amin, ini kan belakang ini juga lagi rame ya dibahas tentang potensi genetik gitu ya. Betul. Bahkan ada yang mendeteksi dia ini keturunan mana gitu kan ya. Betul. Kayak kemarin kalau nggak salah Najwa Shihab ya, yang dia ternyata dideteksi dari ininya, dia ternyata keturunan yang banyak itu bukan Arab tapi malah Afrika gitu ya. Ini kalau potensi genetik itu gimana sih Mas konsepnya? Bisa mungkin di awalnya kita review sedikit lah gitu ya. Oke. Gimana kira-kira? Ini menarik ya, bahwa kita coba mulai dari sebuah pertanyaan yang sering kali kita lihat, Mas. Iya. Pertanyaan itu adalah seringkali kita bertanya, kenapa ada orang itu bisa belajar sesuatu itu dengan mudah, tapi bisa ketika belajar bidang yang lain itu susah. Oh. Atau kita lihat ada dua anak itu secara dari luar mungkin mirip, anak kembar Iya. biasanya, tapi ternyata punya bakat yang berbeda. Sukanya di bidang ini, mudah belajarnya di bidang ini. Tapi yang satunya sukanya di bidang yang lain, mudah belajarnya di bidang yang lain. Oke. Ini kan kayak sebuah tanda tanya yang besar tuh kayak gitu. Iya. Ada apa yang terjadi dalam seorang manusia tuh kayak gitu? Iya. Apa yang ada di kepalanya seperti itu. Oke. Nah, disitulah akhirnya ada sebuah ilmu Iya. yang namanya ilmu potensi genetik seperti itu. Oke. Ini juga berhubungan dengan neuroscience, berhubungan dengan saraf otak. Nah, sehingga ketika ada seseorang yang itu ternyata punya bakat tertentu, passion tertentu, atau karirnya bisa melesat di bidang tertentu, nah itu tidak lain dan tidak bukan, faktor dominannya adalah karena genetik otaknya. Oh iya. Bahkan tadi disebutkan yang kembar pun bisa jadi beda ya. Yes, begitu. Padahal kalau kembar itu kan secara ibaratnya Tipologi, kalau ya. saya dulu pernah belajar gitu ya. Ada kalau di komputer kan ada software, ada hardware ya. Betul. Kalau kembar itu kan secara hardware kan hampir sama semua tuh Mas ya. Cuman bisa berbeda ya. Bisa berbeda. Nah, menariknya ilmu potensi genetik ini bukan berbicara hardware-nya, kapasitas otaknya, Oke. seperti itu. Tapi ini berbicara tentang belahan otak mana yang dominan. Seperti itu. Oke. Apakah kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, atau bahkan otak tengah, batang otaknya, seperti itu. Tapi pasti ada yang dominan tuh Mas ya. Ada kemungkinan nggak dominan semua tuh, tingkat dominannya sama semua gitu. Oh, itu kalau dominan pasti kan cuma satu, Mas. Kayak gitu. Yang namanya dominan pasti cuma satu. Betul ya. Kalau lebih dari satu bukan dominan berarti. Tapi pasti ada salah satu yang dominan gitu ya. Iya, itu kayak gitu. Dan itu bawaan dari lahir dan sifatnya unhereditas, tidak diturunkan. Oh, berarti tidak. Benar-benar unik. Oh, berarti misalkan saya sebagai orang tua misalkan ya, Yes. saya yang dominan otak kanan bawah misalkan. Yes. Anak saya belum tentu otaknya kanan Belum bawah tentu, ya belum tentu. yang dominan ya. Ada satu case di mana satu keluarga itu dominan otaknya tuh sama semua. Oke. Misalkan otak tengah semua, itu ada. Ini beneran real case. Iya. Ada lagi yang bervariasi semua. Oke. Ada 5 anggota keluarga, semuanya beda masing-masing anggota keluarga. Ada lagi yang cuma 2 jenis, ada yang 3 jenis. Jadi benar-benar pure gifted dari Allah, dari Tuhan. Oh, jadi
memang betul-betul setiap orang berbeda gitu ya. Yes. Dan itu menyebabkan karakter orang tersebut jadi berbeda juga ya. Yes. Oke. Makanya kadang ada yang orang tuanya penyanyi, anaknya nggak bisa nyanyi gitu. Gitu ya. Bahkan Betul ya? kemarin tuh ada case di mana ada salah satu klien saya ya Mas ya. Iya. Dia habis dari kuliah jurusan kedokteran. Heeh. Pendidikan kedokteran selama 3,5 tahun. Oke. Tapi yang dia alami adalah stres berat. Kayak gitu. Stres berat. Anak-anak, kakak-kakaknya itu semuanya kedokteran semua. Kedua orang tuanya itu juga dokter. Oke. Nah, akhirnya mengarahkan si klien saya ini untuk ikut kuliah kedokteran. Tapi ternyata yang dialami adalah bukannya bahagia, bukannya merasa itu passionnya di tengah keluarganya yang penuh dengan kedokteran. Tapi ternyata yang dialami adalah stres berat. Dan ketika saya cek, saya tes potensi genetiknya, ternyata yang terjadi adalah belahan otak dominannya itu bukan di bidang kedokteran, tapi di bidang kreativitas. Apalagi ditambah efek dari golongan darahnya. Nah, ini yang menarik Mas. Oh, ada kaitannya ya? Ada kaitannya. Jadi golongan darah itu mempengaruhi refleks awal otak manusia itu bekerja. Golongan darah A refleksnya di bagian mana, B refleksnya di bagian mana, C enggak ada ya, golongan darah C enggak ada. Enggak ada. Dia langsung lompat ke O kayak. Langsung O. Oh, AB dulu Mas. Oh iya, AB dulu betul. AB habis itu O. Masing-masing punya refleks otak yang berbeda. Iya. Nah, si klien saya ini udah golongan darahnya itu refleksnya bukan ke bidang kedokteran, plus belahan otak dominannya bukan ke sana. Terjawab sudah. Kenapa dia selama 3,5 tahun stres berat, bahkan dia curhat Mas. Dia sering keringat dingin ketika ketemu sama dosennya. Artinya sangat tidak nyaman dia. Sangat tidak nyaman. Tapi bisa nggak dia dipaksakan di sana gitu? Tentunya kalau dalam ilmu NLP ada namanya neuroplastisitas, bahwa otak manusia bisa beradaptasi. Iya. Nah, sejauh apa otak manusia bisa beradaptasi? Setiap orang punya kemampuannya berbeda-beda. Iya. Nah, itu yang tidak bisa disamaratakan. Oke. Nah, kalau ternyata ketika anak ini dikembangkan di bidang tertentu yang di luar bakat genetiknya dan mengalami kesusahan, itu maka baiknya tidak dipaksakan. Seperti itu. Oh iya, tapi kan kadang kan ada orang yang nggak ngecek gitu ya, nggak ngecek, akhirnya dia ya udahlah masukin ke kedokteran karena kan tadi kan kakak-kakaknya semuanya sukses-sukses tuh jadi dokter tuh ya. Nah terus dia dimasukin, udah katakanlah sudah habis uang banyak gitu ya. Kan kalau mau belok kan agak sulit gitu ya, keluar terus masuk kuliah yang lain kan agak repot gitu ya. Betul. Itu cukup rumit juga itu Mas ya. Nah, termasuk salah satu manfaat ketika kita bisa menemukan potensi genetik seseorang adalah kita akhirnya terhindar dari trial and error kayak gitu Mas. Oke. Ketika seorang punya bakat genetik tertentu dan itu ditemukan sejak awal, maka sudah bisa ditemukan jalan mana yang sebaiknya ditempuh untuk melesatkan potensinya. Kalau emang bakatnya di dunia musik, ya ngapain dikuliahkan di bidang yang bukan musik? Contohnya Putri Aryani yang kemarin viral. Iya betul itu lumayan viral kemarin ya. Kalau saya analisa, Putri Aryani itu memang punya bakat di bidang musik. Karena dia belajar musiknya itu otodidak. Artinya tidak fokus di situ ya. Nah, akhirnya dengan potensinya di situ ditempa juga dengan lingkungannya. Bilang kayak gitu. Bakat genetiknya udah di musik, lingkungannya menempa dia di musik, jadilah seorang Putri Aryani yang punya skill musik yang luar biasa. Iya. Main piano nggak ngelihat loh Mas? Mas bisa nggak main piano nggak ngelihat? Saya main piano melihat aja nggak bisa. Iya. Luar biasa. Saya lihat aja nggak bisa ya. Iya betul. Kemarin kan dia sempat di American Got Talent juga kayaknya ya. Ya artinya dengan mengetahui potensi anak ini gitu ya, potensi genetiknya gitu ya, itu menjadikan kita jadi punya peta yang jelas gitu ya Mas ya. Sehingga anak ini kita mau arahkan kemana itu, sehingga lingkungannya juga kita bisa kondisikan gitu mungkin ya. Keren. Oke. Nah ini Mas Amin, kemarin kan saya juga lihat-lihat tuh di Instagramnya Mas Amin tuh ya, ada
mendeteksi genetik berdasarkan sidik jari. Oke. Nah, itu gimana? Memang ada hubungannya Oke, antara otak dengan sidik jari? Kan agak jauh. Boleh Ya? tahu, Mas? Nah, ini gimana? Ini info penting yang jarang banget diketahui oleh orang-orang. Bahkan orang-orang dalam lingkup institusi pendidikan pun itu masih jarang yang mengetahui tentang ini. Oke. Ada riset tentang neuroscience itu banyak. Dan yang paling terkenal adalah di tahun 86 itu ada seorang dokter Rita, orang luar. Saya kira dokter Rita namanya kayak orang Indonesia, ternyata orang luar. Dokter Rita dan dokter Stanley Cohen, begitu. Oke. Nah, dua orang ahli ini meneliti hubungan antara perkembangan syaraf otak ketika masa bayi atau masa janin dengan pola sidik jari. Hubungan antara perkembangan otak dengan sidik jari. Sidik jari. Artinya sidik jari juga berkembang tuh, Mas. Ketika masa terbentuknya janin. Oh. Jadi terbentuknya pola sidik jari itu terbentuk sejak janin. Di usia 13 sampai kisaran 19 minggu. Sebelum lahir ya? Sebelum lahir. Iya, ketika dalam usia kandungan. Kandungan ya. Iya. Oke. Jadi bayi lahir itu sudah punya sidik jari. Tapi belum terlihat sempurna. Karena gerutannya masih rapet kayak gitu. Oh, karena kecil, masih kecil ya. Gitu. Nah, akhirnya dari risetnya itu menunjukkan fakta yang mengejutkan bahwa ternyata ada hubungan antara belahan otak dominan atau syaraf otak dengan pola sidik jarinya manusia. Oh, nanti sidik jari ini bisa menggambarkan ke sana gitu ya. Gitu. Berarti ada keterkaitan antara sidik jari ini dengan belahan otak dominan tadi ya. Gitu. Oh, oke. Terus gini Mas, gimana? Saya masih belum bisa menangkap gitu ya. Bagaimana sidik jari dapat membantu dalam menemukan bakat anak gitu? Oke. Nah, ini yang menarik, gini Mas. Ketika belahan otak dominan seorang anak itu ditemukan, maka kita bisa tahu bahwa anak ini punya keterampilan alamiah di bidang apa, begitu. Oke. Tanpa harus dipaksa belajar pun, dia bisa belajar dengan sendirinya dengan mudah. Jadi nggak perlu belajar dengan keras, nggak perlu bekerja dengan keras, dia bisa menguasai pelajaran atau skill itu dengan mudah. Itu yang namanya benar-benar bakat alamiah. Iya. Contoh Mas. Ketika ada anak yang punya belahan otak, katakanlah otak kiri atas. Iya, kiri atas. Nah, itu konsep dalam ilmu potensi genetik dinamakan otak thinking, otak berpikir. Kiri atas ya? Kiri atas, otak thinking. Nah, otak kiri atas, maka kemampuan bakat alamiahnya adalah dalam kemampuan analisa, menghitung, berpikir organisatoris. Seperti itu. Dia punya kemampuan bakat analisis yang tinggi, dan bahkan dalam organisasi dia cocoknya ada di bagian atasan. Sehingga strategi gitu-gitu ya. Strategi, nah itu kayak gitu. Oke. Jadi gitu. Berarti dari sidik jari ditarik ke bagian otak mana yang dominan? Yes. Baru ditarik ke bakat alamiahnya. Karena otak mana yang dominan bekerja, disitulah ada keterampilan alamiahnya. Otak kiri atas menghitung, menganalisa, otak kanan atas kreativitas, imajinasi, visioner, otak kanan bawah ini perasa, otak cinta itu otak feeling, otak limbik. Berarti kalau yang sering baper itu kanan bawah ya guys? Mas sering baper? Mungkin kalau Mas sering baper, kayaknya dominannya di sini gitu kayaknya. Lagi otak tengah, otak tengah ini otak spiritualis yang hebat. Oke. Lagi otak kiri bawah, otak limbik kiri itu otak motorik, sehingga kalau ada anak yang dominannya di situ, dia sukanya gerak terus. Kadang ada anak yang nggak bisa diem memang. Itu. Dan kadang-kala dianggap nakal. Kan, gitu. Padahal bisa jadi karena memang bawaan genetiknya otak limbik kiri bawah ya. Kiri bawah. Itu kalau di pendidikan ada namanya modalitas belajar Mas. Nah itu berarti dia termasuk anak yang kinestetik. Betul. Gitu ya. Kinestetik dan juga dia perekam yang baik kalau iya. Visual yang bagus itu dia menangkap. Iya betul. Nah itu apa namanya? Emang nggak bisa diem biasanya anaknya. Nah
Menarik ya Mas ya. Tadi kan berarti dari sidik jari ditarik ke belahan otak mana yang dominan, baru ditarik lagi ke potensi akademiknya, potensi genetik anak tersebut gitu ya. Saya pernah juga melihat, kalau tadi kan kita bicara sidik jari ya. Saya pernah melihat dan pernah ikut juga sih sebenarnya, yang mendeteksinya berdasarkan tes gitu ya. Ada yang menggambar, ada yang ngisi kuesioner gitu, ngisi form gitu-gitu. Itu sama atau beda? Beda Mas, sangat berbeda. Oh, boleh dijelaskan nih. Karena ini kita mengetesnya nggak pakai kuesioner, hanya dengan scan sidik jari. Oke, berarti kayak ini ya, kayak absen gitu ya? Kayak absen. Pas absen kerja, bisa dideteksi belahan otak dominannya Mas dengan alat tertentu, dengan software. Di scan terus dikirim ke server lewat internet, nanti keluar hasilnya hanya dalam jangka waktu 10 menit. Oh cepat ya berarti ya. Oh. Jadi kalau pakai kuesioner kan belum lama lagi, ya. Iya. Biasanya itu lama tuh, kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Ngisi kuesionernya tuh. Jadi kalau pesertanya banyak, akhirnya sekolah itu harus tes psikometrik itu harus nunggu semingguan atau bahkan berminggu-minggu untuk mengetahui hasil tes psikometriknya anak. Iya, apalagi kalau di sekolah dia, kalau siswanya banyak gitu ya. Nah, gitu. Kalau pakai kuesioner lumayan juga ya. Lumayan juga. Nunggu waktunya juga itu. Nah akhirnya tes potensi genetik ini bukan tes psikometrik, tapi tes biometrik, begitu. Oke. Ya. Ini saya mulai nggak paham ya. Nah, mohon maaf ya. balik diksinya ya. Kalau psikometrik akhirnya kan menganalisa psikologisnya. Psikometrik Pada saat itu. Menganalisa psikologis anak itu. Pada saat itu. Oke. Akhirnya dengan menggambar, ngisi kuesioner itu kan akhirnya kita mengetahui aspek psikologis dan kemampuan anak pada saat itu. Berarti mengcapture pada saat itu. Oke. Nah, sedangkan tes biometrik ini dari bahasanya bio. Berarti kita mengambil unsur biologis dalam manusia. Ada yang pakai retina. Ada retina juga yang ya? pakai air liur tuh kayak gitu. Oke. Nah, ini hal yang paling simpel dan risetnya sudah ada pakai sidik jari. Kalau yang lain apa aja tadi Mas? Ada retina, air liur, macam-macam. Oh. Sampai darah juga ada ya? Bisa, darah juga. Iya. Itu biometrik. Nah, daripada tes potensi genetik pakai darah sakit kan Mas, air liur juga jijik kan, retina juga pasti mahal kan. Nah ini ada tools yang lebih sangat-sangat terjangkau, yang lebih affordable lah ya. Affordable ya. Iya. Dengan sidik jari. Oke, tapi tadi kan kita metode ya. Ada yang psikometrik dan biometrik. Ada yang biometrik. Kalau dari akurasinya Mas, gimana? Akurasinya dari psikometrik? Akurasinya sangat akurat Mas. 95%. Bahkan yang mana ini? Yang mana? Biometrik. Yang biometrik. Okay. Yang psikometrik? Psikometrik saya tidak mendalami itu, karena yang jelas psikometrik berubah-ubah. Makanya Mas pernah mengalami ya? Iya. Atau sering kali mengalami anak di usia segini atau di usia 5 tahun di tes menggambar, hasilnya seperti ini. Ketika usia SMP, SMA berubah-berubah. Iya. Karena memang fungsinya bukan mengetahui bakat giftednya, bukan bakat genetiknya. Oh. Nah, tes biometrik ini pakai sidik jari cukup sekali seumur hidup. Cukup sekali aja. Cukup sekali. Enggak berkali-kali. Itu enggak berubah-ubah. Enggak berubah-ubah. Sidik jari enggak mungkin berubah. Oh iya. Enggak mungkin kan? Kalau berubah besok absen ya bisa lagi. Iya, kan kayak gitu. KTP juga, ini siapa Mas? Oh, beda. Oke. Artinya cukup sekali sudah seumur hidup. Oke ya. Nah, sama ini Mas. Sekarang ini kan banyak fenomena ini ya. Apa anak-anak ini kadang kalau ditanya udah beda kayak dulu gitu ya. Ketika dulu ditanya cita-citanya apa, mau jadi polisi gitu ya. Oke. Terus cita-citanya apa, mau jadi dokter gitu biasanya ya. Nah sekarang ini anak-anak itu ditanya mau jadi apa, mau jadi YouTuber gitu kan. Jadi bisa nggak kalau kita mendeteksi potensi gifted anak ini untuk menjadi seorang YouTuber itu dia berpotensi bagus apa tidak? Itu bisa Mas ya? Bisa. Jadi ketika belahan otak dominan anak itu ditemukan, maka kita bisa menemukan jurusan kuliahnya yang sesuai apa, studinya apa yang sesuai, dikursuskan apa supaya bisa melejit, itu bisa. Kalau YouTuber bergantung kan, sisi mananya YouTuber kan ada timnya, ada yang bagian aktornya. Iya betul. Kayak gitu. Ada yang talentnya gitu ya. Ada yang di belakang layar dan lain-lain gitu ya. Itu masing-masing punya kinerja belahan otak dominan tertentu. Kalau memang dia bakatnya yang di bagian talentnya, ya maka baiknya di bagian talent. Iya.
Oke, karena menarik banget ya ini ya. Banget. Iya, saya Ini juga ilmu yang jarang dikupas di pendidikan. di dunia pendidikan juga Ilmu jarang gitu ya. Saya juga jadi menarik kan, soalnya saya belum pernah mas. Oke. Nanti mungkin habis kita ini ya coba. mungkin. Siap. Nah terus kalau menurut Mas Amin ya, bagaimana hubungan antara sidik jari gitu ya dengan kecenderungan atau kepribadian anak? Kepribadian bisa diukur juga nggak dari sidik jari? Sangat itu? bisa. Jadi tidak hanya belahan otak mana yang dominan, kanan kiri atas bawah, tapi juga apakah bagian luar atau dalam. Loh, berarti ada berapa bagian ya? Oke ya. Bentar. Jadi kalau dalam konsep umumnya itu otak dominan manusia bisa dibagi 5. 5 ya. Kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, dan otak tengah. Oke, 5. Dan ada lagi dibagi menjadi 2, luar dan dalam. Oke ya. Apakah yang aktif di bagian kulit otaknya atau daging bagian luar atau daging yang bagian dalam? Oh, berarti ada 10 totalnya ya? Nah, kecuali yang otak tengah. Otak tengah karena batang otak dia tidak punya daging, maka tidak bisa dibagi 2. Oh iya, Iya. iya paham. Yang bisa dibagi 2 hanya yang bagian daging otak. Yang 4 ini ya? Yang 4. Oke. Sehingga totalnya ada 9 kepribadian genetik. Kepribadian. Yes. Oh. Iya. Nah, kalau otak yang bagian aktif itu yang bagian luar, otak bagian luar, maka anak tersebut anak ekstrovert. Iya. Oh. Kalau yang bagian dalam, anak tersebut anak yang introvert. Oh, ekstrovert introvert itu di situ ya situ. berarti kalau dari sisi ini ya. Dari genetik. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah konsep introvert dan ekstrovert dalam ilmu genetik ini berbeda dari ilmu yang psikologi. Loh, kok bisa beda nih? Bedanya gini, kalau definisi introvert dan extrovert dalam Ya, ilmu psikologi, itu kan ada semacam persepsi bahwa anak introvert sulit bergaul, anak extrovert itu mudah Supel bergaul, dan supel, lain-lain gitu. ya. Jangan salah loh, banyak orang yang genetiknya introvert itu justru jadi public speaker yang hebat. Introvert malah justru jadi public speaker. Gini. Kayak ini ya, kayak Raditya Dika gitu Raditya ya. Dika dan juga ada seorang tokoh public speaker nasional yang saya kagumi, saya berguru dengan beliau, namanya Babeh Jamil Azaini. Oh. Genetik beliau ternyata feeling introvert, tapi ketika beliau public speaking, wah itu bisa membius seluruh audiens. Padahal genetiknya introvert mas. Iya. Nah, sehingga definisi introvert dan extrovert di ilmu genetik adalah ketika anak tersebut yang aktif bagian otak dalam, yang mana itu berarti introvert, Iya. anak tersebut atau orang tersebut berarti dominannya adalah memancarkan energi. Energi otaknya dari dalam keluar. Dari dalam keluar. Ini yang Introvert. introvert Orang introvert, genetik otaknya introvert, memancarkan energi dari dalam keluar. dari dalam keluar. Oke. Makanya public speaker yang hebat, ketika orangnya genetik introvert, dia memancarkan energi, memancarkan pesona. Oh. Nah, menarik, termasuk menarik, Raisa loh mas. Raisa tuh genetiknya introvert. Raisa ya? Sudah pernah dites. Introvert. Oh. Dan Hamis Daud suaminya tuh pernah mengakui juga bahwa Raisa tuh di rumah introvert. Tapi ketika manggung, Nggak kelihatan tuh. auranya pesona kan gitu kan. Mas? Iya. Nah, kalau anak ekstrovert, dia menyerap energi. Energi otaknya dari luar ke dalam. Oh. Karakteristiknya dia bergantung dengan lingkungan. Gitu. Oke. Tapi kan anak ekstrovert kalau kita bicara public speaker ya Mas ya, Iya. speaking gitu ya. Itu lebih bagus dia yang aktif bagian otak introvert atau ekstrovert nih Mas? Dua-duanya memainkan peran masing-masing. Oh, oke, Kalau oke. genetik otak introvert, dia memancarkan pesona. Kalau genetik otak ekstrovert yang aktif di bagian luar otak, dia yang menyerap energi dari audiens. Iya. Ketika ngomong akhirnya kan butuh feedback dari audiens. Itu yang ekstrovert ya yang berarti. ekstrovert. Oke. Oh, jadi dia menyesuaikan bagaimana audiensnya memberikan feedback kepada dia gitu. Iya. Ketika Keren public ya. speaking ngomong kan pasti kan ada respon dari audiens, apakah garing atau diam itu kan kayak gitu. Wah, ini saya jadi nggak sabar pengen nyoba juga ini. Boleh. Saya di bagian mana ini ya? Gaskan. Iya. Terus gini Mas, kan dari dulu gitu ya. Dulu kita bicara kepribadian anak zaman dulu sama dengan dibandingkan dengan anak zaman sekarang kan kepribadian ini jauh berbeda nih ya. Oke. Kalau kita lihat kasat mata ya. Iya.
itu apakah memang kalau dari sisi ilmu genetik bagian otak tadi itu apakah memang ada perubahan atau seperti apa, Mas? Nah, ilmu potensi genetik fungsinya adalah menemukan pure keadaan orang tersebut sejak lahir. Tidak ada campur tangan dengan lingkungannya. Oke. Gitu. Makanya orang kebanyakan gelisah, insecure, atau overthinking, bahasa anak zaman sekarang gitu. Iya, betul. Atau bahkan krisis identitas. Iya, betul. Nah, itu dia tuh. Krisis spiritualitas. Itu karena ketidaktahuan akan potensi genetiknya, ketidaktahuan akan potensi dirinya. Nah, sehingga dia kebingungan ketika bertemu dengan lingkungan A, lingkungan B. Sebenarnya saya ini bakatnya di bidang apa? Oh, oke. Jadi itu sangat dipengaruhi ketika dia nanti sudah berada di lingkungan mana begitu ya? Iya. Jadi kalau apakah anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda? Ya maka memang faktor lingkungannya berbeda. Iya. Artinya kepribadiannya memang dipengaruhi dari lingkungan di mana dia berada gitu kan ya. Walaupun giftednya mungkin sama dari zaman dulu sampai zaman sekarang sama gitu giftednya ya. Cuman yang dulu itu belum ada pengaruh-pengaruh eksternal yang sangat cepat seperti saat internet, ini gitu ya. TikTok, YouTube. Iya, itu sangat mempengaruhi itu. Iya, oke. Nah, jadi gini Mas Amin, yang menarik juga sekarang kan di pendidikan gitu ya. Ada bidang-bidang kayak seperti sains, lalu literasi, numerasi gitu ya. Matematik dan lain-lain gitu ya. Nah, ini bisa nggak kemampuan kognitif siswa ini dicari tahu atau dipetakan berdasarkan tadi sidik jari dan belahan otak tadi? Iya, sangat bisa Mas. Oh, sampai ke sana juga berarti ya? Iya. Jadi ketika belahan otak dominan anak itu ditemukan, maka kan kita bisa tahu kemampuan kognisi mana yang dominan sejak lahir. Begitu. Iya. Nah, yang mana pastinya kemampuan anak kan berkembang. Iya. Sehingga tes potensi genetik ini juga dibutuhkan tes yang bersifat kayak tadi psikometrik untuk memantau sejauh mana perkembangan anak ini terhadap skill yang dia kuasai. Artinya dikombin berarti ya? Dikombin antara biometrik dan psikometrik. Begitu. Kalau psikometrik tadi basisnya lebih banyak ke kuesioner berarti ya? Kuesioner itu kan kayak gitu. Digali mendalam. Kalau biometrik cukup scan sidik jari selesai. Dan kelihatan tuh bakat bawaan sejak lahir ya. Tapi mungkin tidak tercapture dia kondisi psikologisnya saat ini seperti apa gitu. Iya. Perkembangannya gimana gitu ya. Iya. Nah, sama ini Mas, yang menarik ya. Karena tadi kan sampean sempat bilang kalau yang aktif itu bagian kiri bawah, itu kan anaknya aktif ya. Otak motorik. Bisa kita bilang anak kinestetik gitu tadi ya. Nah, kalau misalkan dia berbakat di bidang olahraga tertentu, bisa nggak Mas dideteksi itu? Misalkan dia bakat di sepak bola nih, bisa nggak dideteksi gitu? Kalau sepak bola kan bagian apa yang aktif bekerja? Kaki. Iya, kayak gitu. Kaki. Atau ya kaki kan Mas? Iya. Nah akhirnya ya ketika sudah ditemukan, namanya ini otak sensing Mas. Iya. Otak sensing. Kalau memang bakatnya sudah ditemukan otak sensing, ya tinggal dilatih. Apapun jenis olahraganya. Tinggal mau difokuskan yang mana. Oh gitu ya. Oke. Berarti yang penting kalau dia berkaitan dengan olahraga berarti otak sensing ya yang dominan. Oh, oke. Terlepas itu olahraga apapun gitu ya. Yes. Mau tenis meja, mau apa segala macamnya. Intinya olahraga. Iya, intinya yang bergerak lah ya. Oke, menarik ya Mas ya. Dari tadi kita banyak nih yang kita kulik-kulik nih. Apa aja yang bisa durasi 3 jam nggak cukup ini Mas. Iya. Terus kalau ini Mas singkatnya apa saja sih yang bisa kita identifikasi gitu ya dari dalam diri anak setelah kita tahu tes potensi genetik dan dengan menggunakan sidik jari anak tadi itu. Oke. Ini info yang sangat penting untuk diketahui bagi seluruh guru dan orang tua tentang manfaat potensi genetik ini. Jadi ketika anak diketahui bakat genetiknya dengan tes potensi genetik ini, informasi yang didapatkan adalah kita bisa tahu cara belajar yang sangat efektif. Cara belajar anak ya. Cara belajar anak. Begitu. Kalau otak sensing maka harus diaktifasi dengan bergerak dulu. Otak feeling harus cerita dulu, curhat dulu.
Otak intuiting ini harus digairahkan rasa ingin tahunya. Otak thinking harus diasah bagaimana analisanya. Masing-masing punya cara belajar yang berbeda-beda. Kalibrasi cara belajar berbeda-beda. Iya. Cara belajar, terus motivasi belajarnya. Motivasi. Apakah dengan cara ditantang atau difasilitasi? Ini beda loh Mas. Oh iya. Diberi challenge gitu ya. Diberi challenge atau difasilitasi. Anak yang punya genetik otak introvert, cara yang sangat efektif untuk dimotivasi belajarnya adalah dengan cara ditantang. Ditantang ya. Ditantang. Ya. Dibanding-bandingkan dengan cara yang sehat, Iya. itu sangat baik untuk genetik anak introvert. Wah ini menarik ini. Ini. Karena kan biasanya kalau di sisi psikologis itu nggak boleh. Nggak boleh ya? dibandingkan ya. Tapi harus hati-hati. Contohnya Mas? gini. Yang jahat tuh kayak gini. Anak lain bisa nak, masa kamu nggak bisa? Nah ini yang jahat. Negatif ini. Negatif, Ya? Oke. jahat. Nah yang positif adalah, nah anak lain bisa, kamu pasti bisa. Nah ini yang positif. Oh oke. Bagi oke, anak oke. introvert itu sangat bekerja untuk memotivasi dia belajar. Oh. Berbeda dengan genetik anak extrovert. Anak extrovert difasilitasi belajarnya, dikondisikan yang nyaman, diberi buku, diberi hadiah. Nah kalau kamu nilaimu bagus, ayah kasih ini. Genetik otak extrovert itu sangat suka. Klien saya yang anaknya kayak gitu cerita, oh iya mas, anak saya itu kalau dikasih, dia otak sensing, extrovert lagi. Ketika diiming-imingi, dikasih hadiah raket, dia suka badminton, dikasih hadiah kok dan lain sebagainya, dia sangat bergairah. Motivasinya langsung naik ya. Tapi kalau dibanding-bandingkan anak lain bisa nak, kamu pasti bisa, kayak jadi motivasi kosong. Anak itu ngerasa kayak gitu. Oh. Real mas. Jadi kayak Konkret. apa sih gitu? Iya. Gitu. Genetik extrovert. Iya. Oke tadi berarti cara belajar, Cara belajar, sama motivasi belajar. minat bakatnya mas. Oh minat bakat. Minat bakatnya. Jadi minat ini faktornya juga bawaan dari genetik. Kenapa kita bisa bergairah bekerja di satu bidang? Kenapa kita bisa pengen banget menguasai satu pelajaran itu? Tidak lain dan tidak bukan faktor dominan otak manusia itu bekerja sejak dia lahir. Belahan otaknya ya. Belahan otaknya. Oke. Bakatnya, ini bakat alamiahnya, belajar tanpa bekerja keras bisa menguasai. Iya. Oke. Menarik. Berarti 3 itu ya mas ya? Ada lagi Oh ada lagi. jurusan kuliahnya, Jurusan kuliah. profesi yang sesuai. Ini yang penting. Betul. Anak-anak Kadang SMA. betul. Kadang ketika kita SMA itu saya ya dulu mas ya. Nggak tahu nih mau ngambil jurusan apa itu tuh kan. gitu. Bahkan ini ya riset terbaru di Indonesia. Persentase mahasiswa yang merasa salah jurusan itu tinggi loh, lebih dari 80%. Wah iya nih betul nih. Saya juga pernah baca risetnya tuh ya. Atau pernah mengalami juga salah jurusan. Iya saya juga merasa seperti itu dulu. Terus sudah sampai tengah-tengah mau keluar juga kayak gimana gitu ya. Itu adalah dampak dari ketidaktahuan kita terhadap potensi genetik kita gitu. Oke, menarik ini. Kalau kita tahu kita bisa mengerti Bisa jurusan paham mana yang lah ya. sesuai, profesi yang anti stres bekerja. Oh yang kita happy ada di situ gitu ya. Dan kadang justru yang sukses itu yang seperti itu gitu ya. Yang kita Betul. happy menjalani hari-harinya gitu ya. Betul. Iya. Karena saya dulu juga gitu mas. Saya nggak tahu nih mau ngambil jurusan kuliah apa gitu ya. Oke. Ketika tanya sama orang tua juga orang tua bilangnya ya kan yang mau menjalani kan kamu yang lebih tahu gitu kan ya. Waduh terus apa ini ya akhirnya Masih anak-anak itu. iya kan masih remaja lah ya masih ini wah apa ya akhirnya ya yang menurut saya paling bisa aja gitu padahal kita nggak tahu jurusan kuliah itu nanti endingnya kemana itu nggak tahu gitu akhirnya ya udahlah gitu masuk udah setengah perjalanan baru kayaknya nggak sesuai ya gitu dengan apa yang kita inginkan gitu. itu dia. Dan ternyata saya baca risetnya ya tadi Tinggi, sangat tinggi sekali mahasiswa. lumayan banyak gitu ya. Bukan lumayan lagi, banyak gitu. Banyak banget gitu ya Amat yang sangat disayangkan. salah jurusan gitu ya, merasa salah jurusan gitu ya. Sehingga ini sangat membantu untuk sekolah-sekolah untuk bisa Wah, menarik memetakan ini. bagaimana bakat anak itu diarahkan kemana, diarahkan ke Betul. jurusan mana. Harusnya setiap sekolah ada gitu ya mas ya. Harus ini mas.
Saya juga kalau dulu sekolah saya ada kayaknya saya nggak bakal salah jurusan gitu kan. Waduh. Bener banget itu. Iya, karena kan apa ya, sekolah itu kan nanti yang bakal memfasilitasi siswa tersebut dia mau diarahkan kemana gitu kan ya. Jadi dia bisa memberikan rekomendasi nanti misalkan dia berbakat di kedokteran misalkan gitu ya, ya diarahkan ke kuliah kedokteran gitu kan ya. Iya. Ini berarti kalau menurut saya di setiap jenjang minimal harus ada gitu Mas ya. Artinya di SD kita juga harus tahu nih gitu kan ya. Iya. Semakin awal kita tahu kan semakin bagus gitu betul, kan ya. Betul. Artinya kalau di SD nggak ada, SMP-nya harus ada ini gitu kan ya. Gitu. Apalagi kalau SMP nggak ada, SMA wajib ada gitu kan ya. Wajib ada. Karena kan dia mau penjurusan kuliah. Mau penjurusan kuliah kemana? Karirnya dia mau diarahkan kemana gitu kan ya. Iya. Menarik. Wah ini kayaknya habis ini kita mau tes potensi akademik, tes potensi genetik semua nih. harus Mas. Satu sekolah di satu Indonesia. Wow. Bahkan nih mungkin kita bisa calling Pak Nadiem Makarim ya. Iya betul. Karena itu penting ya. Artinya biar kita tahu peta diri kita ini sebenarnya seperti apa. Apalagi kalau tadi pakai biometrik kan pakai sidik jari tidak lama gitu kan ya. Prosesnya bisa cepat. Terus bisa aksesnya juga nggak ribet gitu ya. Iya, menarik. Nah, tapi gini Mas, kembali ke yang tadi ya, itu kan bisa diasah gitu ya. Artinya bakat seseorang itu bisa diasah, meskipun dia katakanlah otak yang paling dominan itu otak sensingnya, tapi dia bisa diasah otak bagian yang kiri lain, atas atau bisa. Bagian kanan atas kan bisa Mas. Bisa. Itu seberapa bisa berhasil Mas kalau dalam pendekatan ilmu potensi genetik, nasihat awalnya untuk para klien adalah baiknya fokus ke bakat genetiknya seperti itu. Fokus ke bakat genetiknya ya. Semakin awal diketahui, semakin harus diarahkan ke situ. Bisa sesuai relnya gitu ya. Bisa sukses di jalannya gitu. Oke. Sesuai fitrah yang diberikan oleh Allah. Iya. Betul. Akan tapi kalau diketahui yang terlambat dan memang jalurnya tidak sesuai bakat genetiknya, ya maka ada penempaan. Bagaimana di bidang itu dengan bakat genetik tertentu itu dikalibrasikan. Yang dikalibrasikan itu karirnya dia. Yang dia jalani tidak sesuai dengan bakat alaminya, atau bagian otaknya yang diasah biar ke sana gitu. Yang awal tentunya harus bakat otaknya dulu, bakat alamiah dari otaknya dulu, sehingga nanti yang terkalibrasi pelesatan karirnya kan. Berarti ditarik lagi ke dirinya, ke bakat alamiah dulu. Bawaan dari lahirnya itu yang harus dikulik terlebih dahulu. Begitu. Nah, kemampuan adaptasi otak manusia kan berbeda-beda. Iya. Nah, makanya perlu diinterview lagi. Kalau bakatnya berbeda dengan karir yang sekarang, diinterview. Apakah merasa stres tertekan? Kalau enggak ya udah. Kalau udah nggak apa-apa. Iya. Itu sudah pertolongan Allah. Iya. Karena ya mungkin ada dorongan dari lingkungannya sehingga membuat dia nyaman. Iya. Atau mungkin dia juga nggak berani ambil resiko gitu. Betul. Karena kan berat ya kalau sudah shift karir kan. Iya sih. Kalau kita pindah jalur gitu kan ya, apalagi sudah di umur 30 tahun gitu udah. Nah, makanya untuk mengadaptasikan otaknya itu kan perlu dengan pendekatan NLP, Neuro Linguistic Program. Nyambung ke NLP juga. Nyambung ke NLP. Bagaimana memprogram otak itu untuk mencapai tujuan tertentu. Itu ada ilmunya gitu. Iya. Juga ilmu genetik, potensi genetik dibarengi dengan ilmu NLP, wah ini jadi dahsyat ya. Kalau bahasa Jawanya tuh gatuk gitu ya. Masuk lah ya gitu masuk. Ya. Oke. Jadi Mas Amin juga sekarang punya ini ya, lembaga Genedu ya namanya ya. Iya, Genedu. Nah ini fokusnya di mana Mas Amin? Fokusnya Genedu ini adalah untuk menciptakan pendidikan itu berbasis bakat genetik. Oke, berarti fokusnya di pendidikan ya? Pendidikan. Sehingga klien kami adalah kepada sekolah-sekolah, pemilik sekolah. Gitu.
Oke, Nah, oke, oke. Terus kita barengi juga ilmu potensi genetik ini dengan ilmu NLP-nya. Iya, 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 iya. Sehingga Menarik, ketika bakat siswa ini ditemukan, menarik. nah ini bisa didorong juga dengan faktor lingkungannya. Artinya bisa lebih powerful lagi Lebih nih. powerful lagi dengan pendekatan NLP, Neuro Linguistic Program. Oh. Gitu. Oke, oke. Wah, ini tadi apa namanya? Genedu Mas. Genedu, singkatan Oke. dari Genetic Education, Oke, artinya memfasilitasi pembelajaran berdasarkan bakat genetik bakat genetik anak. anak tersebut. Dan Wih, juga Neuro Linguistic Program. ini semakin awal kita tahu bakat genetiknya kan semakin oke nih. Si anak ini bisa prepare-nya lebih panjang gitu ya. Betul. Kalau mau daftar gimana Mas? Kunjungi link di bawah ini. Share linknya di bawah ya. Kita Iya. nanti share di deskripsi insya Allah linknya ya. Yes, gitu. Oke, oke, oke. Terakhir nih Mas, mungkin ada quotes dari Mas Amin mengenai topik kita di hari ini. Oke. Topik tentang potensi genetik ini topik yang sangat penting Ya. untuk diketahui oleh seluruh kalangan. Orang tua, guru, pemilik sekolah, semua sangat wajib mengetahui tentang ilmu potensi genetik ini. Karena ilmu potensi genetik ini membaca kemampuan anak, kemampuan siswa yang itu bawaan dari lahir, bakat alamiah dari lahir. Nah, betapa berharganya sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Iya, iya. Negara yang maju tapi SDM-nya berkualitas buruk, tidak akan lama pasti akan jatuh negara tersebut. Oh, Maka kualitas SDM itu harus diperbagus, dan salah satu tools, salah satu instrumen yang bisa sangat membantu untuk mewujudkan SDM yang unggul adalah dengan melejitkan bakat genetiknya. oke, oke, oke. Nah, sehingga tidak ada lagi yang namanya salah didik, Iya, iya. tidak ada lagi yang namanya pola asuh yang salah, tidak ada lagi penerapan cara belajar yang salah, tidak ada lagi cara motivasi belajar anak yang salah, dan tidak ada lagi yang namanya pemborosan biaya studi, trial and error. Iya, betul, betul, betul. Daripada investasi yang salah, lebih baik ke investasi yang sesuai bakat genetiknya. Keren, keren. Sehingga kita bisa terbuka pikiran kita bahwa sebenarnya gak ada siswa yang bodoh. Iya, wah. Yang ada hanyalah siswa yang belum ditemukan kecerdasannya. Wah, keren nih. Quotes-nya terakhir nih ya. Yes. Tidak ada siswa yang bodoh, tapi tidak ada siswa yang bodoh, tapi gimana tadi Mas? Tidak ada siswa yang bodoh, yang ada hanyalah siswa yang yang belum ditemukan. kecerdasannya. Oke, 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 oke. Kalau ibaratnya kan saya dulu kan jurusan teknik ya Mas ya. Oke. Kalau kita beli barang elektronik gitu kan, kita kan punya manual book dari yang bikin ya, Oke. dari produsennya. Nah, mungkin bisa dikatakan bahwa potensi genetik ini adalah manual book gitu ya, Yes, dari that's it, Allah benar Subhanahu Wa Taala gitu ya, dari Tuhan yang pencipta gitu ya. Betul. Sehingga kalau kita tahu manual booknya, kita bisa mentreatment produk ini dengan sangat baik gitu ya. Mendidik sesuai Mendidik fitrah. seseorang ini dengan sesuai dengan manual book yang diberikan oleh Allah gitu ya. Betul banget. Oke, kayaknya ini kita perlu satu sesi lagi kayaknya. Berkali-kali juga bagus. Iya, tapi yang jelas ya mungkin nanti setelah ini mungkin kita juga mau tes juga teman-teman yang ada di sini, sama mungkin saya juga mau tes anak saya nih kayaknya Mas. Boleh. Biar tidak terjadi salah didik ya. Harus dong, harus. Oke, terima kasih banyak Mas Amin, dan sampai bertemu lagi teman-teman semua di podcast selanjutnya.